Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masyaallah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Selamat pagi buat saudara-saudara netizen. Alhamdulillah kesempatan hari ini kita akan mengkomunikasi terkait tentang cek program di sabuk. Ikat pinggang. Oh, ikat pinggang ya. Iya. Nah, ikat leher tidak? Kita ngendat, Pak. Oh, ngendat itu. Nah, itu menurut ceritanya bagi yang diberikan itu bisa menaikkan derajat, bisa menambah kekuatan. Oh, bisa. Bisa. Sekarang itu cukup mudah. Menambah kekuatan kasih aja. Nyogok, Pak, namanya. Oh iya, itu namanya. Nah, ingin apa? Jabatan. Jabatan ya naik aja. Ya, naik aja, naik tangga aja kan bisa, Iya, Pak. Pas elevator kan bisa gitu. Bisa. Nah, harapannya di kota ini mungkin bisa memberikan edukasi sedikit yang bisa menambah bagaimana kesehatan. Perlu diketahui bahwa netizen di setiap benda itu mungkin ada yang bekerja, yang mungkin dikeramatkan itu mungkin ada yang bekerja. Kita akan mencek juga ini yang bekerja apa sih itu. Nah, apapun yang dikatakan gaib jangan dipercaya sebenarnya, anggap saja sebagai hiburan yang bisa menambah keimanan dan ketawaan kita. Disebutkan campur susu, santai mawon aku sakit susu. Campur rokok. Oh, campur rokok ada ya. Makanya campur itu. Banget satu sembar. Iya. Kita langsung demonstrasi aja. Semoga berikan pemenang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ada KM yang bisa bercerita tentang satu yang dimaksud namanya itu mas Eka bin Muhyad yang bisa bercerita tentang satu fungsi meskipun yang bisa bercerita asal Allah. Dalam wujud aslinya asli hampir hanya kita berdua berdiri oleh atas sama semua. Kita tersambung dengan cara bersama set yang dalam Ujinya berubah manusia kita berubah seperti manusia secara otomatis bentuknya berubah seperti manusia sallallahu alaihi wasallam berubah bentuk dan wujudnya misalkan pada mediator seperti manusia Allah. Nah, tidak boleh mengambil apapun ingat yang kamu ambil otomatis berubah menjadi racun program plus racun komodo. Selamat malam. Dibanding oleh api kejujuran apabila berkata bohong atau dusta, api neraka jangan otomatis menyala. Sampean itu golongan apa? Saya siluman. Oh, siluman. Siluman apa kalau boleh tahu? Tidak berbentuk. Oh, kok tak berbentuk? Sekarang bentuknya gimana? Saya seperti manusia. Makan, minum, kopi, rokok, sing panjenengan sukai, sing paling enak, paling mewah, kelas hotel bintang 5 hadir. Allah. Silahkan dinikmati itu. Izinkan dinikmati, tidak berbahaya. Jadi punya tangan Allah SWT. Sambil siluman tak berbentuk itu kalau seperti apa sih? Berikan pemahaman semua. Berwujud Tinggal orangnya. Tinggal penggunanya. Maksudnya bisa dijelaskan bagaimana? Saya dikasih ke seseorang. Oh,
tinggal orangnya mau berpikir bentuk saya seperti apa. Yang sering yang mengenal yang pikiran itu bentuknya seperti apa? Saya seseorang Apa? besar, Besar, ya seperti itu. besar wujudnya seperti apa kalau boleh tahu? Manusia besar. Manusia besar. Nah, itu konon katanya itu bisa membantu. Itu bagaimana Mas? Jelaskan perjalanan sapu itu bisa sampai kepada Masnya yang dimaksud itu. Proses-prosesnya sampai yang sejarahnya. Dulu saya anak buahnya seseorang. Iya. Saya ditaruh di sapu itu. Proses menaruhnya bagaimana itu? Ya pakai rapalan-rapalan. Oh. Maksudnya rapalan-rapalan itu bagaimana? Ya rapalan doa-doa. Doanya berbahasa apa kalau di Jawa? Jawa. Oh, bahasa Jawa. Terus bagaimana? Ya saya di situ bertempat tinggal. Oh, itu kamu di situ masuk tempat tinggal itu membuat rumah apa masuk ke tulisannya? Saya dimasukkan ke sapu itu. Oh, melalui. Lah kok bisa masuk? Bagaimana prosesnya itu? Dulu kan saya anak buahnya seorang. Saya dimasukkan suruh ke situ. Oh, Nanti saya dapat upah. upahnya apa itu kalau di sambian itu? Saripatinya seorang. Oh, lu. Ya, dikasih upah uang tuh, bayar. Buat apa uang? Buat warung beli kopi, Tidak berlaku di alam mie kopi. ayam. Oh, ya berapa apa? Kalau kayak gitu. Rosok mah. Perlu diketahui kalau di dunia kayak gitu jual belinya apa? Roh supply. Dimana itu yang berharga di dalam jasad manusia. Kita sebagai orang beriman, kita jaga ketahuan kita, berusaha menjaga diri kepada Allah. Jangan sampai gara-gara ini tauhid kita melenceng kepada ini, akhirnya kita melupakan Allah bahwa benda ini yang bisa membuat kita bisa gini, bisa itu. Apa Pak? Seputar dengan Allah. Nah itu ngomong-ngomong soal itu. Nah itu dia itu ceritanya aja itu kan dikasih seseorang yang dianggap sepuh daerah itu bagaimana Mas? Ya memang. Saya ditaruh di sapu itu. Ya. Diterima. Ya. Itulah perjanjian. Oh, berarti awal mula perjanjian itu ketika diterima sebuah benda itu. Iya. Nah, katanya itu katanya pemberian dari seorang apa itu? Punya anak buah seperti saya. Nah, itu kan apakah kamu di situ bekerjanya bagaimana caranya dalam benda itu? Tinggal orangnya. Buat apa saya? Seperti penglaris. Itu saya bekerja. Menarik manusia-manusia yang lewat situ. Solo beli. Kalau niatannya untuk itu. Kalau niatan yang lain, apakah bisa untuk naik jabatan? Bisa. Bagaimana cara bekerjanya kan? Golongan Anda itu Saya masuk ke seseorang. Ketuanya atau pemimpinnya. Suruh anak ini kasih jabatan. Saya bisiki. Saya kerja sama yang di dalam. nggak bisa, apakah dia itu mau yang di dalam itu? Bisa. Terus
Namanya kong kali kong itu. Nggak tahu. Kasih pemahaman mereka tahu. Kasih pemahaman. Kerjasama bagi-bagi. Oh, bagi-bagi. Terus setelah berhasil naik jabatan, kamu dapat apa? Saya dapat saripati. Bupati dari tahun selesai. Saya dapat sukma. Oh, Sukma. Selain itu, apa lagi? Sukma Ya, biasanya Sukma itu untuk apa sih? Sambil menyukai Sukma itu. itu sebagai power saya. Berarti semakin banyak Sukma yang dimakan berarti Saya lebih sakti. oh, jadi tujuannya mengejar kesaktian itu. Iya, Oh, nah, apa persaingan di dunia iya. itu? Siapa yang sakti, dia yang berkuasa. Oh, jadi persaingan jadi seperti itu ya. Nah itu ngomong-ngomong, kamu udah makan berapa orang Sukma itu? Banyak. Oh, yang diizinkan diceritakan berapa tuh? Satu roh Sukma itu efeknya apa nih? Coba tak kasih. Roh Sukma. Ini roh Sukma. Apa? Bisa dimakan. Efeknya apa itu? Saya dapat ilmu power lebih besar. Terus seumpama roh Sukmanya satu tak ambil Allah. Apa resikonya? Power berkurang. Nggak tambah apa itu yang di atas itu bantengnya. Banteng apa? Kasih pemahaman. Yang saya katakan di sana. Powernya saya berkurang. Nah, tak kasih yang besar. Sukma dengan sama Allah. Sukma besar itu. Sukmanisir. Bukan hewan. Ya udah. Sukma tadi yang kamu makan masa Indonesia. Oh iya. Berarti hanya manusia ya, nggak berlaku ya Rasul binatang itu nggak berlaku. Tidak berlaku. Jadi semakin banyak yang dimakan, nah itu yang katanya semakin banyak Rasul dimakan semakin banyak tanduk. Bukan tanduk. Apa? Saya punya power. Oh, Saya bisa berubah apapun. Keinginan saya. nggak sampean cita-cita jadi apa? Saya ingin seperti bos saya. Besar, saya kan semakin besar sampean berubah Allah. Jadi tenang, ya tenang, jadi dingin. Ya, itu. Tapi bercerita ya, nggak boleh sampai sesuatu penting. Itu nah undang-undang kejujurannya. Nah, jika main-main habis sesuatu nanti bakar loh. Nggak boleh ambil. Yang kamu ambil itu bukan menjadi racun kobra masuk. Racun kobra otomatis. Cerita lagi. Saya izin masuk. Tidak boleh ambil apapun. Yang saya masuk. Pembagian masuk. Nah itu menambah kewibawaan terus itu apakah ada resiko jangka lamanya itu? Orang yang sudah ada perjanjian dengan saya. Iya. Mati jadi anak buah saya. Pasti itu ya. Pasti. Nah kalau dia dimakamkan itu kan. Makam itu hanya jasad. Oh. Terus rohnya berarti dimakan sampean semua. Ikut saya. Astaga. Sebagian ke bos saya. Sebetulnya sama ya Pak. Terus kamu punya tanduk berapa? Bos saya tanduknya 5. Oh, siap. Bisa mengabdi. Terus itu
Apakah dari nanti apakah di perjanjian itu anak keturunannya juga berimbas juga? Iya, Berapa keturunan? 7. selama-lamanya sampai hari kiamat. Astagfirullahaladzim. Gak sampai kerja saite. Mana ini kok hati tahu? Salahnya sendiri mau. Oh, nah, apakah ada cara sih bagi mereka yang sudah terkena seperti itu, terkena perjanjian istilahnya, biar tidak jadi anak buahmu? Itu bagaimana sih? Memberikan pemahaman mereka. Katakan sebagai jujur, apa kejujurannya aktif. Putus perjanjian. Caranya bagaimana? Hanya orang-orang tertentu yang bisa. Nah, ini menarik sekali. Perjanjian itu yang dimaksud itu perjanjian dengan sampean atau dengan apanya itu? Orang yang sudah ikatan perjanjian saya bisa terputus. Sampai anak cucunya, sampai selamanya. Itu bisa. Tapi hanya orang-orang tertentu. Ya mungkin seperti itu saudara, hanya memiliki walaupun enaknya cuma sementara tapi resikonya anak cucu kita itu terlibat. Mungkin anak cucunya sering sakit-sakitan, rezekinya salah, ataupun mungkin kesehatannya tergantung. Ya itu sokmanya saya ambil. Kalau orang yang sering sakit itu artinya apa yang dia ambil? Ya sokmanya saya makan. Oh, ya kalau dicek dokter itu ada yang katanya darah tinggi, kolesterol, cek batu. Itu sama juga. Semua orang pasti ada gaibnya. Jadi telah mengalahkan itu gaibnya di dalam itu. Bukan Mau kali kau kerjasama. kerjasama, tapi saya lebih banyak karena ada perjanjian. Ya, jadi makanya sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita menjaga dari yang kita syirik. Dan berarti ini disampaikan seperti ini. Kita semua rezeki, semua cerita kita juga dulu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kan begitu. Dan ya begitu ya. Sampai nggak takut sama Allah. Saya memang seperti ini. Memang jelas. Ya perjalanannya seperti itu. Jadi bagi saudara mungkin yang ingin memutus nanti ada cara tertentu, ada yang menyerah. Katanya lepas benteng Sallallahu apapun, tapi neraka jahanam menyerah siapapun yang menatau. Nah, dulu kan ini ya, sampai kan dulu kan fase udah berapa tahun sih? Kalau saya sudah lama. Kalau hitungan secara manusia itu sudah ribuan tahun. Sampai nggak bosan aja di fase terus. Nggak pengen ikut sama raja lega. Jin yang sudah muslim terlihat Allah samakan maupun istrinya samakan kerjanya tugas. Tapi saya masih terikat. Tak putus. Ya Allah jin semua janjiannya tersambung dengan siapapun semua terputus sana mana tanpa bisa diperlukan. Surat perintahnya terbatas aja muncul jadi dan tidak bisa diperiksa. Surat perintahnya masuk Allah. Ayo itu dimakan. Ya, jadi itu saudara itu pihak penonton itu jadi segala sesuatu yang bisa mendatangkan ini itu ternyata juga akan kami. Akhirnya kita sebagai
Makhluknya Allah, kita wajib bertauhid, meyakini bahwa Allah itu yang mengatur skenario hidup kita, tentang rezeki kita, tentang jodoh kita, tentang apa hidup mati kita. Kita kembali kepada Allah. Kalian mau disahadat kan? Saya mau. Ya, itu ya. Ya. Benar Allah. So, punya gitu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dan pendapat orang semua di dalam Allah. Makanya haram kita makan dulu. Sampai sampai kembali. Semakin baik makan. Lalunya terbaik. Itu sari atau yang TKN masuk Allah. Untuk orang yang berkuasa ini dapat memuji muslim. Semoga bersih semuanya jadi berubah jadi gambar tidak semua semakin berpikir diterima. Allah. Silakan dimakan karena minum beberapa nikmat. Sehingga seperti manusia itu ngomong masalah sapu tadi itu ya kami itu pernah mendengar katanya kalau dibuka tulisan itu baca orang yang buka itu menjadi gila. Itu sebabnya apa sih, bisa ceritakan jadi gila itu? Itu pertama ya, dia sudah tidak punya adab membuka rumah saya akan masuk, saya akan acak-acak otaknya. Kalau dia punya mawar atau dia pikir, ya, saya tidak bisa. Nah itu penyebabnya gila itu bagaimana sih? Apakah ada sebagian komponen rohaninya atau saraf-sarafnya putus? Atau saya masuk di kepalanya, hancurkan semuanya saraf-saraf. Saya kasih anak buah saya di situ. Nah, perjalanan orang bisa menjadi gila ya. Ini kan lain tema selain ini. Itu prosesnya bagaimana? Saya bisa jelaskan. Kalau menjadi gila, kalau sering berkata itu, itu bagaimana? Itu pertama, rosukmanya banyak yang hilang. Rosukmanya. Itu fungsinya apa sih rosukma itu? Itu penumpang hidup. Itu hilangnya bagaimana kalau boleh dijelaskan? Ada yang ditarik oleh iblis. Ada perjanjian di situ.
Terus bagi yang gila agar bisa sembuh itu bagaimana? Kembalikan roh sukma. Nah, itu yang sekarang itu kan orang yang masih gila gitu ya. Mungkin ya soalnya pemahamannya ya, orang itu hilangnya rasuma itu apakah berpengaruh sih buat kesehatan jasmani? Pengaruh. Oh, sebesar apakah itu? Kalau roh sukma hilang, fisiologis manusia akan berubah. Oh, Marah, gak tentu, kesedihan, pikiran, ketakutan, iya. apapun persifatan. Kalau sukmanya hilang, itu mekanisme tubuhnya akan turun. Oh, jadi secara kesehatan menurun fungsi-fungsi organ. Iya, Mungkin seperti itu ya. Menurut kita ini saudara kan komponen lainnya itu berpengaruh juga terhadap fungsi organ di dalam jasad. Yang penting kita menjaga keimanan kita, keutuhan rohani kita. Begitu ya. iya. Dan ngomong-ngomong sampai punya pasien ya. Saya berdiri sendiri. Oh, nggak ada yang menemani. Buat apa? Oh, itu terus solusinya bagaimana? Kan dan kan keluar itu apakah boleh dari suatu apa sih diamankan? Oleh situ sudah ada bersih. Itu dihancurkan secara supaya kamu tahu kembalikan Sudah. Setengah saya. mungkin ada pesan nggak bagi mereka yang sudah terkena agar diambil semuanya agar aman keturunannya dari kontrak perjanjian. Carilah orang-orang yang mampu untuk memutus perjanjian-perjanjian itu. Mungkin itu saudara yang disampaikan ya. Jadi kita sebagai umat muslim kita tetap berbalik, dijalankan apa yang jadi perintahnya dan apa yang jadi larangan jangan kerjakan. Walaupun dalam keadaan terpaksa gagal, disitulah ada ujian kita. Namanya orang hidup itu pasti akan diuji. Senang, susah, sengit hati, pasti akan diuji seorang. Karena orang hidup di dunia ini adalah sebagai seorang musafir berjalan menuju jalan pulang sebenarnya. Sebab itu kita harus bersiap menyiapkan diri kalau setelah kita kehidupan kedua nanti. Itu ya. Ya, itu nanti setelah jam itu jihad nanti sampai jihad di dalam lingkungan yang menyiapkan cita-cita seluruh makanan mendirikan bangunan sendiri semuanya dianugerahi pasukan bermiliar menggunakan empat seperti sekian sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Jihad seluruh dari beliau Allah disebutkan banyak dikasih memastikan untuk disebutkan keluar bisa disebutkan. Udah belum saja silakan silakan dulu dan orang-orang yang ada di sini. Pada muslim itu diajak sama dalam jasa Belum waktunya. oh iya
Ini nggak bisa. Ya, setelah aman. Mungkin itu terima kasih sudah hadir. Silakan keluar dengan siap di bawah konten dari situ. Ya, saya mau pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh. Dengar suara demikian pemirsa review dari media kita belajar kita ya kita harus belajar tentang dasi ini kadang bisa menambah itu nanti yang kita ketahanan kita nggak kuat itu nanti akan berbeda. Dan semua itu sudah ada porsinya tersebut kita sudah mengerti tinggal kita seberapa yakin kita berhasil online makanya kita sebagai umat Muslim kita harus berhati dengan hal apapun walaupun itu kelihatannya baik pasti ada risiko. Hati-hatilah gitu. Direct kopi kita nggak tahu yang bekerja apa sebagai masyarakat nanti ada risikonya anak cucu kita kena walaupun kita berbuat mereka juga memati kasihan makanya harus diputus biar tidak mengikat keturunan kita jangan sampai gara-gara demi kebaikan kita sebagai orang tua itu anak keturunan kita jadi bersalah di akhirat nanti jadi korban ya, jadi korban hanya ditumbalkan orang tuanya hanya untuk kasihan hanya untuk sesaat saja ya. Kita harus berhati-hati ya namanya orang desakan ekonomi bekerja nanti akan itu dulu juga itu ada teman kita dan saya juga mengerti akhirnya ya diputus itu perjalanannya agak panjang ya sakit juga